Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita. Setelah terakhir kita membahas tentang proses diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan melanjutkan tentang hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena hikmah-hikmah inilah yang kemudian bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita di dalam menghadapi kehidupan. Nah, kemarin ya kita sepakat bahwasanya wahyu adalah sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Tidak bisa seseorang berikhtiar untuk kemudian mendapatkan wahyu, ya. Istafa itu sudah kemudian dipilih, ya. Kita bahas ketika menerima wahyu beliau ketakutan, kan, sampai bergetar yang sangat luar biasa, menandakan memang beliau tidak siap untuk kemudian kondisi seperti ini. Bukan tidak siap menerima wahyu, tapi secara psikologis kan kaget, ya, karena memang bukan ini yang dicari, ya. Kemudian kita bahas bahwa pentingnya istri yang soleha, ya. Suami datang tiba-tiba menghadapi sesuatu yang luar biasa, ya, maka seperti Khadijah langsung kemudian menenangkan, ya, sehingga Nabi itu berada dalam keadaan yang nyaman, ya. Mudah-mudahan ya istri-istri zaman sekarang bisa melakukan seperti yang Khadijah lakukan, ya. Karena tidak mudah, ya kan. Ya, bisa jadi kan, wah ini suami saya sudah gila ini gitu kan. Ya, tapi Khadijah tuh justru kemudian langsung memuji Nabi, ya. Nah ini yang nanti kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam. Kemarin sih sudah kita bahas bahwasanya hukum asal memuji itu kan memang dilarang, ya. Idza ra'aitumul maddahin, ya, fahsyu fi wujuhihim turab, ya. Jadi dikatakan jika kalian ketemu dengan orang yang suka memuji, maka taburkan tanah atau debu di wajah mereka, ya. Kenapa? Karena dzabhur rajul an tuzakkiyahu fi wajhihi. Ya, kalian menyembelih seseorang jika kalian memuji dia di hadapannya, ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena seseorang yang kemudian memuji sahabatnya di hadapan dia, ya, maka Nabi itu mengatakan, kata Abi Bakar, ya, anna rajulan dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athna alaihi rajulun khairan. Ya, jadi ada seseorang yang disebut-sebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang memuji-muji, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihaka, ya, qata'ta unuqa sahibika. Kalian telah kemudian memotong leher sahabat kalian. Yaqulu miraran, ya, maksudnya Nabi itu mengucapkannya berulang-ulang. Kalian telah memotong leher sahabat kalian. In kana ahadukum madihan la mahala falyaqul ahsibu kadza wa kadza, ya. Jika salah seorang di antara kalian kemudian harus memuji temannya, maka kemudian hendaklah kemudian dia mengatakan, ya, menurutku si fulan demikian, ya, maka yang terlihat zahirnya semoga Allah kemudian membalasnya, ya, seperti itu. Nah, in kana yura annahu kadzalik, ya, wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allahi ahadan. Karena Nabi itu tidak mau mendahului Allah di dalam merekomendasikan sesuatu. Ya, kadang-kadang kan kita ini semuanya punya aib. Ya, semua kita ini punya aib. Nggak ada yang nggak punya aib, ya. Seandainya kita ini Allah buka aib kita semua, maka kita ini semuanya nggak ada yang kemudian mau memuji-muji kita, ya. Tidak ada seorang pun, ya. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fi madhihi faqala ahlakatkum, ya, ahlaktum au qata'tum zahar rajul. Nabi mendengar seseorang memuji berlebih-lebihan, ya, maka Nabi mengatakan kalian membinasakan dia, kalian memotong punggung sang lelaki.
Ini menunjukkan bahwa pujian ini sebenarnya berbahaya. Pujian ini berbahaya. Ya. Seseorang tuh bisa jatuh keikhlasannya karena pujian, ya, karena pujian. Ya, jadi betapa banyak orang yang awalnya ikhlas, tapi karena saking dipuji ikhlasnya ini berkurang. Ya, kenapa? Karena keikhlasannya itu bisa rusak karena pujian. Ya. Nah, di sisi lain kita boleh memuji seseorang. Ini seperti kisah wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ya, kita bahas Khadijah itu memuji Nabi dengan pujian yang langsung dilakukan. Tidak hanya satu kebaikan, itu kan disebutkan kan, menyambung silaturahim, memuliakan tamu, membantu orang yang lemah. Ya, ini kan jawaban Khadijah untuk kemudian menurut para ulama, ya, memuji boleh jika ada maslahah. Jika ada maslahah. Contoh jika sahabat kita ini secara psikologis itu sedang down, ya, sedang jatuh psikologisnya, ya, maka kita itu boleh memuji dia untuk membangkitkan kepercayaan dirinya. Jika memang pujian itu ada maslahah di situ. Ya. Nabi itu kan memang dipuji oleh Khadijah untuk kemudian memunculkan kembali rasa percaya dirinya setelah menghadapi kejadian yang luar biasa dengan Jibril alaihi salam. Ya. Demikian kalau ada orang yang kemudian dizolimi begitu ya, orang yang haknya diambil, ya boleh kita memuji dia untuk kemudian mengangkat kembali kepercayaan dirinya, ya, agar psikologisnya ini tidak kemudian terlalu terkena efek dari musibah yang kemudian diinikan. Atau kita boleh membela harga diri seseorang dengan memuji dia, ya, dalam At-Tanwir Syara' al-Jami' as-Saghir Imam As-San'ani, selama ada maslahahnya itu diperbolehkan, tapi jangan berlebihan, ya. Ini pujian berlebihan ini biasanya dilakukan oleh siapa ini? Ya, ini pujian berlebihan ini berbahaya. Ya. Kalau kita bawa dalam fikih muamalah ini bahaya. Memuji terlalu berlebihan terhadap suatu produk, ini juga bahaya. Ya kan, melebih-lebihkan kan. Kalau dalam sastra kita ada namanya hiperbola, ya. Hiperbola ini melebih-lebihkan, melebihi kenyataan. Kalau kata Imam An-Nawawi, dzakara Muslimun fi hadzal bab, ya, al-haditsul waridata fi an-nahy anil madhi wa qad ja'at ahaditsu katsiratun fi sahihain. Kita artikan saja, Imam Muslim ini dalam hadis-hadis disebutkan bahwa memuji itu dilarang. Ya. Hadisnya banyak sekali, ya. Para ulama mengatakan jalan untuk mengkompromikan, ya, jadi agar kita itu bisa berkompromi antara larangan memuji dengan pujian yang mengada-ngada atau pujian yang berlebihan, ya, atau pujian terhadap orang yang dikhawatirkan dia kena fitnah ujub. Karena orang yang dipuji ini juga bisa kena ujub, ya. Misalnya dia mendengar pujian, dia bisa ujub, ya kan? Merasa melihat amalannya, ya. Kemudian timbul rasa ujub, ya. Maka kemudian memang kita sering melihat banyak orang tuh memuji. Ya, ini dalam dunia apa ya? Saya pernah kemudian melihat ada orang yang memuji atasan dengan pujian yang berlebihan, ya. Sampai kemudian bagi saya ini pujian yang sudah terlalu, ya. Kan di ulama bilang pujian boleh yang penting ada maslahah, kan, seperti pujian yang dilakukan Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya. Nah, hikmah selanjutnya, ya, dari proses wahyu yang kemudian turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dakwah itu pasti ada musuh. Kebenaran selalu akan kemudian dihadang oleh kebatilan. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya. Antum lihat dalam sirah para nabi-nabi terdahulu sampai sekarang, itu selalu ada kebatilan yang akan menghadang kebenaran.
Makanya dalam dakwah itu jika suatu saat kita berada dalam kondisi yang sangat menyenangkan, terlalu begitu mudah, maka ini yang bahaya. Apakah kita sudah benar belum nih jalannya nih? Kok nggak ada ujian? Karena tanda kebenaran itu bahwa akan selalu ada musuh di situ. Kalau nggak ada kemudian ujian dan cobaan, ini yang bahaya. Ini kan musuh, ya, kebatilan, menandakan bahwa kita berada di jalan kebenaran. Maka saat Rasul menerima wahyu, beliau tanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah aku akan dimusuhi? Ya kan? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang datang dengan apa yang engkau bawa, maksudnya dengan risalah kenabian, kerasulan, ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa risalah kenabian kecuali akan dimusuhi. Kecuali akan dimusuhi. Ya, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dakwah selamanya kita akan menemukan jalan kebatilan yang menghadang dakwah. Kalau nggak ada, ini yang berbahaya. Kita harus perlu koreksi lagi, apa benar kita sudah di atas jalan kebenaran? Kenapa kok nggak ada yang kok nggak ada, bukan cari musuh, enggak. Ini dibedakan ya. Wah, saya ini jalan kebenaran, di mana musuhnya nih? Tapi Nabi itu bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah aku akan dimusuhi? Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa, risalah kenabian, kecuali dia akan dimusuhi. Ya. Maka mustahil dakwah itu kemudian akan berjalan tanpa ada ujian, tanpa ada cobaan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minnal mujrimin. Ya, jadi demikian kami jadikan setiap seorang nabi itu musuh dari orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang jahat, yang zalim, ya. Maka kemudian Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni, ya. Kami akan jadikan musuh-musuh yang terdiri dari syaitan, manusia dan jin. Bayangkan, syaitan, manusia, jin, itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawlil ghurura. Mereka itu akan saling membisikkan di antara mereka perkataan-perkataan yang indah. Ya, perkataan indah di antara mereka ini apa? Menjatuhkan Nabi. Ya, antum bisa bayangkan, Rasul akhlaknya tuh luar biasa. Menyampaikan dakwah itu dengan cara yang lembut. Karakter yang sebelum terima wahyu saja, ya, Abu Jahal sampai bilang, engkau ini orang yang kemudian kami benarkan, ya, tapi kami mengingkari apa yang kamu bawa. Maksudnya risalah kenabian. Bisa dibayangkan teman-teman, ya, yang sabar kayak Nabi saja dimusuhi. Yang akhlaknya sempurna kayak Nabi membawakan dakwah dengan kesabaran, dengan kesantunan beliau saja dimusuhi. Apalagi kita zaman sekarang. Ya kan? Jadi ketika kita menemukan dakwah kita kemudian dimusuhi, kita menerima cobaan, ini hal yang wajar. Nabi yang dengan kesantunan yang luar, maksudnya dengan karakter yang kita tahu bahwa beliau ini Masya Allah, itu saja diuji, apalagi kita. Ya, maka Allah berfirman kan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi huna wa idza khatabahumul jahilun. Ya, jadi hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu, ya, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tawadhu. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan ucapan menghina, maka mereka mengucapkan salam. Ya, insyaallah. Ya. Jadi ini dalil yang kemudian bahwa kata ulama, selalu ada orang-orang yang kemudian akan menghina dan menguji dakwah ini setiap zaman. Ya, setiap zaman. Cuman mungkin pelakunya berbeda. Ya kan? Dulu ada Abu Jahal, iya. Zaman sekarang masih ada. Abu Jahal milenial ini pasti ada.
Pasti ada kan. Nah, ini ya istilahnya yang kemudian menjadi ujian dalam dakwah itu ada. Ya, maka kemudian Allah itu ya, wal asri, ya, demi masa kan, innal insa lafi khusrin. Ya, maka kemudian apabila seseorang menyampaikan kebenaran, ya, maka konsekuensinya dia akan mendapatkan gangguan. Ya, gangguan. Untuk itulah ayat Allah ketika wattawasau bisabri itu, ya, saling berwasiatlah dengan kesabaran. Kenapa Allah kemudian menyertakan kesabaran? Karena kita pasti akan diuji. Kita akan diuji. Justru kebenaran kalau kemudian disampaikan kemudian tidak ada ujian, nah ini yang kemudian kita, apakah kebenaran yang kita sampaikan sudah berasal dari hati yang kemudian bersih? Ya. Ini kadang-kadang saya takut ketika kebenaran yang kita sampaikan tidak mendapatkan ujian dari lisan yang kebenaran, mungkin hati kita kemudian yang belum. Karena ujian itu adalah salah satu pertanda bahwa kita berada di atas jalan yang benar. Ya. Itu yang kemudian dikatakan oleh Waraqah bin Naufal ketika Nabi menerima wahyu. Engkau harus semuanya yang menerima seperti apa yang kau terima itu akan diusir oleh kaumnya. Ya. Maka ucapan Luqman, ya, kepada putranya, ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wa annahu wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya. Wahai putraku, dirikan salat, ya, seru kepada kebaikan, cegah kemungkaran dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Bayangkan, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Berarti memang sudah tahu bahwa akan ada sesuatu yang menimpa orang-orang yang mendirikan salat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bersabarlah, kalau sudah melakukan itu bersabarlah atas apa yang menimpamu nanti. Kenapa? Akan ada gangguan, ya. Karena kenapa? Karena dia tuh sedang menahan syahwat manusia. Ya, syahwat yang kemudian ditahan dengan kebenaran ini kan, nahi mungkar ini kan seperti kita melawan hawa nafsu orang lain, bukan? Ya kan, bisa dibayangkan kita tuh seperti menahan hawa nafsu mereka yang bergejolak, maka kemudian akan ada gangguan-gangguan yang kemudian kita terima. Nah, hikmah yang selanjutnya, ya, Waraqah bin Naufal berkata kepada Khadijah, la tukadzibannahu, ya, wa la tu'adhiyannahu wa la tukhrijannahu. Sungguh kaumnya akan mendustakan dia. Ya, ini Waraqah bilang kepada Khadijah, istrinya Nabi. Kaumnya akan mendustakan dia, kaumnya akan menyakiti dia, kaumnya akan mengusir dia. Ini riwayat dalam Ibnu Ishaq, ya, ketika beliau kemudian meriwayatkan ini. Ya. Maka kemudian Al-Suhaili mengatakan fi hadza dalil ala hubbil watani wa shiddati mufaraqatihi ala nafsi fa innahu qala lahu. Ini dalil bahwa Waraqah bin Naufal, ya, ini kecintaan seseorang untuk berpisah dari kampung halamannya ini itu berat memang, ya, karena Waraqah bin Naufal itu kan mengatakan bahwa kaumnya akan mendustakannya, ya. Maka Rasul itu tidak berkomentar apapun ketika dikatakan kaumnya akan mendustakannya. Beliau tuh cuman diam, ya. Tapi kemudian waktu dikatakan kaumnya akan menyakitinya, Rasul juga diam. Beliau nggak berkomentar apa-apa. Tapi ketika kemudian dikatakan wala tukhrijannahu, mereka akan mengusirnya. Disinilah baru Nabi itu kemudian faqala au mukhrijihum qala wa aidan fa innahu haramahallahu wa jiwaru baitihi. Di sini kemudian dikatakan, apakah mereka akan mengusirku? Tadi kan dikatakan mendustakan, Nabi diam. Dikatakan menyakiti, Nabi diam. Tapi ketika dikatakan apakah mereka mengusir, Nabi tanya, apakah mereka akan mengusirku? Makkah ini adalah tanah haram yang kemudian sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy, Nabi dari Quraisy yang kemudian merupakan seseorang yang punya nasab yang cukup tinggi di kalangan Quraisy pada saat itu, ya. Ka'bah, ya. Maka jiwa Nabi itu dikatakan di sini itu agak terusik ketika dikatakan bahwa beliau akan
terusir. Ya, sebelumnya beliau tidak respon. Disakiti, didustakan, beliau diam saja. Tapi ketika dikatakan terusir, baru beliau respon. Ya. Ya, maka ini dalam Al-Iraqi, dalam kitab beliau. Ya, Rasul heran, kenapa beliau diusir? Ya kan, kenapa beliau terusir? Kenapa beliau harus pergi dari negerinya sendiri? Ya, sementara beliau mengetahui bahwa orang-orang menghormati beliau. Ya kan, sebelumnya kan saya sampaikan beliau sebelum kenabian itu kan dihormati. Cucunya Abdul Muthalib ya haibah, orang yang punya kewibawaan sangat tinggi kan. Bahkan Abraha saja menghormati kan. Masa kaumnya sendiri nggak hormatin? Nah, maka Nabi juga orang yang amanah, ya kan? Waraqah mengatakan, benar, engkau akan diusir. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa, ya, maksudnya risalah kenabian, kecuali kemudian mereka akan diusir. Tapi Allah itu akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Ya, tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal wafat. Ya, maka nanti kita menemukan bahwa termasuk kemudian yang menerima risalah Islam itu Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal dan Khadijah. Ini dua orang yang menerima risalah Islam tidak dalam fase dakwah. Ya, yang lain mungkin nanti menerima karena sudah didakwahi. Ini tidak dalam fase dakwah, mereka menerima risalah Islam, Khadijah dan Waraqah bin Naufal. Ya. Jadi memang berat meninggalkan negeri, ya, kampung halaman ya. Apalagi kemudian ya ini meninggalkan kampung halaman tanpa ada ya dengan sebab yang ya misalnya mau merantau saja berat ya kan. Apalagi ini meninggalkan dengan alasan yang apa? Istilahnya meninggalkan kampung halaman dengan alasan yang positif saja tuh kita sedih. Wah, ini mau pergi sekolah ya kan? Mau pergi berdagang, mau pergi apa misalnya. Ya untuk hal-hal yang sifatnya mubah itu berat, apalagi meninggalkan dengan alasan yang diusir misalnya. Ini kan sangat luar biasa sekali. Ya, maka kan Nabi SAW ketika meninggalkan kota Makkah nanti beliau mengatakan ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghairik ya ghairaki. Kata beliau Nabi SAW, ya betapa baiknya engkau kota Makkah, ya, maksudnya betapa aku mencintaimu, ya. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, ya, maka aku tidak akan kemudian tinggal di kota selain Makkah. Ya, itu dalam ini bahkan beliau mengatakan wallahi innaki la khairul ardillah, engkau Makkah ini adalah bagian bumi yang paling baik, yang paling aku cintai. Ya, jadi memang Allah itu menguji Nabi SAW dengan meninggalkan kampung halamannya, ya, dalam keadaan terusir. Jadi kalau zaman sekarang kita terusir dalam satu dakwah, Nabi dulu terusir, ya. Nabi terusir dari Makkah, ya, kota yang paling mulia oleh Allah. Kalau kita terusir yakni dari kampung halaman yang belum tentu semulia Makkah, ya, ini untuk kemudian menenangkan hati para pendakwah yang terusir, ya. Ingatlah dulu Nabi terusir dari kota Makkah, kota yang sangat mulia, ya, kota yang paling suci dari kota-kota kaum muslim, itu beliau alami, ya. Maka kemudian didustai beliau diam, disakiti beliau diam. Tapi ketika kemudian dikatakan beliau diusir, barulah beliau tergerak hatinya. Beliau heran di sini, kenapa mereka mengusirku? Ya, ya karena risalah kenabian yang Nabi bawa. Ya, maka kemudian teman-teman, ya, Waraqah bin Naufal laki-laki pertama yang masuk Islam sebelum Nabi berdakwah. Ya, kalau setelah berdakwah, ya, lelaki pertama ya Abu Bakar. Sebelum berdakwah Waraqah bin Naufal. Setelah berdakwah Abu Bakar. Ya. Bukti Waraqah bin Naufal ini masuk Islam adalah dia mengatakan, jika saya masih muda, ya, saat engkau diusir, ya, saya akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ya, itu kata Waraqah bin Naufal. Jadi
beliau masuk Islam serta dalil yang menyatakan beliau masuk Islam, ya. Rasul bersabda, la tasubbu Waraqah ibnu Naufal, jangan celak Waraqah bin Naufal, ya, fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain, karena aku telah melihatnya memiliki 1 atau 2 taman di surga. Masya Allah, luar biasa, ya. Kemudian selanjutnya menyebutkan aib seseorang bukan dalam mencela atau bukan gibah, ya, sebagaimana hadis, ya, Waraqah ini kan sudah tua, ya. Jadi aib seseorang bukan dalam rangka mencela, bukanlah gibah, asal bukan dalam rangka mencela, ya. Sebagaimana hadis turun, Waraqah ini kan sudah tua, ya. Maka Waraqah ini bukan mencela, ya, bukan mencela pada saat itu, bukan mencela dari kaum Quraisy, ya, tapi kemudian dibolehkan, ya, tapi bukan gibah. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Alaq, ya, surat yang Nabi terima di dalam wahyu itu, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam, ya. Sementara Rasul nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya. Orang Arab tahu Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya. Namun beliau membawakan ayat yang intinya itu membaca dan menulis, ya. Ini menunjukkan Al-Quran ini bukan dari Nabi tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa ma kuntu tatlu min qablihi min kitabi wa la takhuttahu bi yaminika. Ini engkau bawakan kitab ini dan wa ma kunta tatlu, kamu tidak pernah membaca Quran atau satu kitab pun, tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kananmu. Andai kamu bisa baca bisa tulis, maka mereka itu ragu, mereka akan mengingkari dirimu, ya. Nah, nanti setelah wahyu ini turun, Jibril sempat tidak datang kepada Nabi, sempat putus, ya. Ada yang mengatakan 3 sampai 40 hari, ya, sampai Nabi itu rindu ingin ketemu malaikat Jibril, ya. Beliau kembali lagi ke Gua Hira tapi nggak ketemu lagi dengan malaikat Jibril, ya. Nah, maka kemudian dalam satu riwayat Az-Zuhri, ya, wahyu terputus, ya. Rasul tuh sangat sedih, ya. Sedihnya tuh luar biasa karena wahyu ini putus. Jadi beliau itu siang hari pergi ke puncak gunung sampai ingin menjatuhkan diri dari atas puncak gunung, ya. Beliau kemudian sampai ke puncak gunung, ya, untuk melemparkan. Jibril akan muncul, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah yang benar. Barulah hatinya tenang, ya. Maka kemudian ada dari kaum orientalis, dari kaum Nasrani yang mengatakan pada saat itu, mana mungkin seorang nabi berkeinginan bunuh diri, katanya, ya kan. Sementara yang lain mengatakan riwayat Bukhari ini menerangkan tentang riwayat yang kemudian ada riwayat Nabi ingin bunuh diri, ya. Memang kelompok yang dimaksud di sini itu diantaranya Syiah yang tidak beriman kepada Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa Sahih Bukhari meriwayatkan hal ini. Nah, ada beberapa hal yang kemudian dikatakan, ya, riwayat ini lemah karena Az-Zuhri secara mu'allaq, ya, sebagaimana diketahui, ya, bahwa sanadnya kurang lengkap, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sampai ke puncak gunung karena beliau sedih, ya. Ini menunjukkan sifat manusiawinya Nabi di awal-awal kerasulan, ya. Beliau sedih karena tidak bertemu, ya itu wajar. Beliau naik ke puncak gunung itu menunjukkan sifat manusiawinya beliau ketika beliau sedih, tidak kemudian tidak kemudian putusnya wahyu membuat beliau bersedih, ya. Seperti itu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini mengalami perkara-perkara, ya, yang kemudian rindu ingin ketemu dengan Jibril alaihi salam karena ingin mendengar firman Allah yang begitu indah yang beliau dengar ketika surat yang pertama itu
turun, ya. Ini luar biasa, ya. Maka nanti kemudian kita akan melanjutkan inian kita, ya, kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Saya kira itulah kurang lebih, ya, kita membahas tentang hikmah-hikmah dan apa yang kemudian bisa kita ambil ibrahnya. Semoga apa yang kita bahas semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi, ya. Kemudian yang kedua, semakin membuat kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita yakin bahwa jalan kebenaran akan selalu mendapat pertentangan, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.